Nah, ini bisa kita bedakan kalau proyek pemerintah itu pertama ada pengguna jasa, itu ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ini nama-nama pejabat di sana, ada KPA, ada PPK, PPTK, ada pejabat pengadaan, nanti ada timnya lagi ke bawah, ada bidang keuangan, itu urusannya dengan penagihan. Nah, kita adalah penyedia jasa. Penyedia jasa itu ada perusahaannya, ada tenaga ahlinya. Pengguna jasa ini memiliki regulasi, aturan baku begitu ya. Kita pun sebenarnya ada aturannya. Dan ini kalau disingkat bisa dikatakan adalah persyaratan kualifikasi dan klasifikasi. Mencakup administrasi, teknis, dan keuangan. Gitu. Perusahaan ini ada persyaratan kualifikasi dan klasifikasi perusahaan, dan tenaga ahli ada persyaratan kualifikasi dan klasifikasi tenaga ahli. Yang tadi, yang ada sampai SKA segala macam. Nah, perusahaan ini, pertama tentu ini ya, ini saya pikir sudah sangat paham. Ada akta perusahaan, NPWP, domisili, SIUP, TDP, keanggotaan asosiasi, SIUJK, SBU. Nah, terakhir itu ada NIB, nomor induk berusaha. Ini harus dilengkapi. Nah, di perusahaan itu juga harus ada pengurus perusahaan dan tenaga ahli tetap. Ada tenaga ahli tetap, ada tenaga ahli tidak tetap. Nah, ini yang tadi ya, kalau tenaga ahli itu ada ini, KTP, NPWP, SPT, ijazah, CV, referensi, SKA. Nah, ini contoh format SKA terbaru, SKA yang elektronik. Nah, pengguna jasa atau pemberi tugas atau pemerintah, mereka memiliki peraturan terkait dengan proses penganggaran, penyusunan anggaran. Mereka juga punya peraturan yang terkait dengan pengadaannya sendiri. Mereka juga memiliki peraturan terkait substansi, peraturan terkait pembayaran. Aturan-aturan ini, mungkin ada peraturan yang lain ya. Peraturan-peraturan ini adalah hal-hal yang akan diperiksa oleh pemeriksa. Apakah anggarannya bermasalah atau tidak? Apakah proses pengadaan barang dan jasanya bermasalah atau tidak? Apakah substansinya bermasalah atau tidak? Apakah proses pembayaran bermasalah atau tidak? Ini item-item yang menjadi concern dari pemeriksa. Ya, saya selama ini baru 2 kali harus berhadapan dengan pemeriksa. Yang pertama, ketika proyek yang kami desain dibangun dan ada dispute antara kontraktor dengan pemberi tugas. Ada perbedaan pemahaman. Kami dipanggil dalam rangka memberi masukan, dalam rangka memberi klarifikasi sebenarnya produk dari perencana apa, sehingga masing-masing pihak, pengguna jasa dan pemerintah harus apa, harus bagaimana. Yang kedua, sama ada dispute antara kontraktor dan pemberi tugas. Kontraktornya diputus kontrak, karena sampai akhir tahun anggaran, mereka hanya bisa mengejar progres 35%. Mereka dibayar 30% dan akhirnya diputus kontrak. Nah, kita diundang untuk memberikan klarifikasi tentang lingkup pekerjaan dan kualitas pekerjaan. Secara garis besar, proyek konstruksi pemerintah itu ada 3 ya. Perencanaan, pengawasan atau manajemen konstruksi, yang ini dikerjakan oleh perusahaan konsultan, atau konsultan ya, ada perusahaan, ada perorangan. Kemudian pelaksanaan, yang ini adalah bentuk perusahaannya adalah kontraktor. Kalau konsultan itu, kesimpulan saya sejauh ini ada dua jenis ya. Ada konsultan yang ya bisnis as usual gitu. Dia adalah bisnis konsultan. Yang kedua adalah konsultan untuk berkarya. Jadi dia berbisnis konsultan untuk memberikan karya yang terbaik. Dia lebih berorientasi pada karya terbangun. Kalau profit itu ngikutin gitu. Nah, ini ada indikasinya begini. Kalau nanti teman-teman misalkan diajak, ada yang ngajak, Mas atau Mbak, bantu saya ya ngerjain proyek ini ya. Oh ya, gimana Pak? Nah, nanti gini, ini nilai proyeknya sekian 100%. Nanti ada udah alokasi biaya untuk pajak sekian, sewa bendera sekian, sewa nama tenaga ahli sekian, biaya proses tender, biaya marketing, biaya overhead, profit yang ditargetkan sekian, maka biaya untuk tim teknis adalah sekian rupiah. Jadi kita ini di hire dengan alokasi biaya sisa.
karena sudah dikurangi A, B, C, D, E. Nah, ini adalah indikasi, ini adalah konsultan yang orientasinya bisnis doang gitu. Dia tidak peduli, kadang-kadang dia tidak peduli dengan produk, tidak peduli dengan kualitasnya. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti ini? Nah, ini saya kasih contoh proyek pemerintah itu ya. Nilai kontrak kan 100%, PPN 10%, PPH 4%. PPH konsumen itu final. Jadi setelah dipotong pajak 4%, maka nanti tidak ada lagi potongan pajak berikutnya. Kita ambil contoh, kalau proyeknya 1 miliar, kira-kira PPN-nya berapa? PPH-nya berapa? Nah, ternyata dari proyek 1 miliar, PPN-nya itu bukan 100 juta. PPN-nya itu 90,9 juta. PPH-nya bukan 4 juta, tapi bukan 40 juta, tapi 36 juta, 363 dan sekian. Sehingga netnya adalah 872 juta, 700 sekian. Nah, ini ada yang namanya DPP. Jadi ternyata PPN 10% ini dihitung terhadap DPP ini, bukan terhadap nilai kontrak. Demikian juga PPH, 4% ini dihitung terhadap DPP ini, bukan terhadap nilai kontrak. Sehingga kalau dipresentasikan lagi dibalik, nanti PPN itu sebenarnya cuma 9% terhadap nilai kontrak akhir, 9,09%. Gitu. Nah, menghitung DPP itu adalah nilai kontrak dibagi 1,1. Jadi DPP ini adalah nilai kontrak dibagi 1,1. Nah, sedangkan PPH itu adalah 4% dari DPP. 4% dari ini. Nah, dari sisa yang 872 juta ini, lazimnya proyek konsultansi di pemerintahan itu 65% minimal itu adalah biaya personal. Biaya personalnya terdiri dari biaya untuk tenaga ahli, biaya untuk asisten tenaga ahli, dan biaya untuk tenaga pendukung. Nah, ini dikurangi ini, maka itulah biaya untuk operasi non personal. Jadi ada pengadaan data, survei, komunikasi, dan sebagainya. Begitu. Tapi ini variatif. Tapi minimal tenaga biaya personal itu adalah 65% itu yang dipersyaratkan di sana. Nah, bagaimana dengan profit? Nah, profit di proyek pemerintah itu biasanya diambil dari alokasi ini. Jadi kalau tadi ya, alokasi biaya personal 560 juta, biasanya ngambilnya sekitar ini berapa nih? 25% lah ya. 25%, jadi biaya bersih untuk personal itu kira-kira 590 kurangi 147. Itu sekitar 440-an lah kira-kira. Ya, 40%-an lah dari ini ya. Atau 50%. Dari sini juga ngambil profit juga, jadi rata-rata mungkin yang standar kalau konsultan, artinya standar itu masih tetap bisa memberikan kualitas yang baik begitu ya di produknya, substansinya, maka profitnya kira-kira 20%-an, 20-25%. Gitu. Nah, kalau sebagian tenaga ahli adalah tenaga ahli internal, bisa dihandle sendiri, maka ini bisa lebih besar.